Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema rencana dia terhadap kamu ke depannya. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Kalau yang terlihat ya di sini dari energi seseorang, ada energi di mana dia ini ingin bisa berterus terang ya kepada kamu, ingin bisa jujur, ingin bisa terbuka, karena ada hal-hal yang sebelumnya dia sembunyikan ataupun dia tutupi dari kamu. Beberapa di antara kamu mungkin ada juga yang berhubungan dengan seseorang yang manipulatif, seseorang yang suka bohong, ataupun dia tidak memberikan kejujuran ya di dalam hubungan yang telah kalian jalani. Kalau kita lihat dari perasaan kamu ya, sebenarnya kamu sayang banget sama dia. Kamu merasakan kenyamanan ya. Apalagi kalau mengingat di awal-awal hubungan kalian itu dia benar-benar penuh dengan usaha dan juga pengorbanan. Dia ingin bisa membuat kamu terkesan ya, ingin membuat kamu bahagia, kamu diperhatikan, dipedulikan, diberikan cinta dan juga kasih sayang yang begitu besar. Makanya kamu juga jatuh cinta ya, kamu merasakan bahwa dia ini adalah seseorang yang benar-benar serius sama kamu, benar-benar punya rencana yang bagus ya, rencana yang indah, rencana yang baik untuk kedepannya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya ada perubahan-perubahan ya di dalam situasi hubungan. Mungkin dia jadi berubah sikapnya, entah menjadi lebih dingin atau mungkin lebih kurang bisa menghargai kamu ya sebagai pasangan. Padahal kamu juga di sini butuh untuk selalu ya dihargai, diberikan perhatian dan juga kasih sayang. Saya merasakan bahwa pada saat ini memang ada jarak ya di antara kamu dan dia. Dia merasa kangen, dia merasa rindu, ingin bisa bertemu dengan kamu lagi. Makanya saat ini dia memiliki rencana-rencana ya untuk bisa membawa hubungan ini ke level yang lebih tinggi lagi. Saya melihat ada kesadaran ya yang pada akhirnya dia dapatkan, terutama jika sebelumnya dia menyanyiakan kamu. Mungkin dia telah mengkhianati ya kepercayaan kamu. Beberapa di antara kamu juga berhubungan dengan seseorang yang ternyata ya dia bermain di belakang kamu. Entah dia menghadirkan pihak ketiga, entah dia mungkin sibuk sama yang lain, sehingga kamu juga kayak merasa ditinggalkan sendirian. Kamu merasa kesepian, kamu merasa bahwa dia ini udah gak sayang lagi sama kamu. Ya, sebenarnya dia juga merasa tersiksa pada saat ini. Dia juga merasa kehilangan. Terutama bagi kalian yang saat ini gak ada komunikasi. Ya, ada jarak di antara kalian berdua yang memisahkan, yang membentang. Mungkin ada permasalahan-permasalahan sebelumnya, ada konflik, ada sesuatu yang terungkap ya dengan jelas. Atau ada yang di ghosting juga tanpa ada penjelasan apapun. Tentunya kalau kamu merasakan hal itu ya, ada perasaan kesal, ada perasaan marah, ada perasaan kecewa, merasa gak nyangka kenapa dia tega banget ya untuk melakukan ini semua setelah
banyaknya yang telah terjadi di antara kalian. Kalian saling mencintai, kalian saling menyayangi, menciptakan kenangan bersama. Kamu mungkin teringat lagi gitu dengan masa-masa romantis, masa-masa yang hangat. Ya, dimana kalian saling tersenyum, saling tertawa, menghabiskan waktu bersama, jalan-jalan. Ya. Dia pun juga mengingat. Makanya dia ingin datang. Ya, dia ingin meminta kesempatan lagi sama kamu. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Dia mau untuk berubah. Ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih bisa menghargai, yang lebih bisa memberikan ya cinta, perhatian, waktu, kepedulian kepada kamu. Dia tahu bahwa dia telah membuat kamu terluka ya dengan sikapnya, dengan tindakannya maupun dengan kata-katanya. Pada saat ini banyak di antara kamu yang sedang fokus gitu ya dengan kebahagiaan kamu sendiri. Terutama jika kamu pada saat ini memang sedang sendiri, sedang single ya, tidak ada pasangan, atau mungkin orang yang kamu fokuskan juga sedang jauh, sedang tidak ada kabar. Kamu lebih memfokuskan ke karir, pekerjaan ya, meningkatkan keuangan kamu, mewujudkan segala harapan dan impian kamu selama ini. Karena kamu yakin di saat kamu sudah meningkatkan kualitas diri kamu, maka untuk hubungan asmara akan berjalan ya sebagaimana mestinya. Akan berjalan dengan sendirinya. Akan banyak orang yang mendekat, akan banyak orang yang tertarik sama kamu, sama aura positif kamu, ya energi ketulusan kamu di sini. Jadi siapapun yang udah menyanyiakan kamu, sudah membohongi kamu ataupun sudah meninggalkan kamu, orang-orang itu akan menyesal. Orang-orang itu akan datang ya dan juga mengemis lagi kepada kamu untuk meminta kesempatan untuk bisa bersama dan juga dekat dengan kamu lagi. Karena tanpa adanya kamu, seseorang di sini merasa hampa ya hidupnya. Dia merasa galau, dia merasa nggak ada lagi yang bisa memahami dia di dunia ini, nggak ada lagi yang bisa memahami batin perasaan terdalamnya. Karena dia pun juga butuh untuk dicintai dengan tulus, dia butuh untuk dicintai dengan baik. Sebelum dia bertemu kamu, ya, dia bertemu dengan orang-orang yang mungkin hanya manfaatin dia aja, ya. Mungkin dia bertemu dengan orang-orang yang hanya ada maunya aja. Tidak tulus, tidak serius sama dia. Tapi setelah dia bertemu dengan kamu, mengenal kamu, dia merasa sangat bersyukur. Dia merasa sangat bahagia. Senang gitu ya. Karena dia memandang kamu ini sebagai jawaban gitu ya dari doa-doa yang memang sudah dia panjatkan selama ini. Dia melihat kamu sebagai jodohnya, sebagai soulmate ataupun twin flame-nya. Jadi sebenarnya dengan perpisahan yang terjadi antara kamu dan dia, itu membuat batinnya sangat terluka. Oke, kita lanjut lagi. Ya, energinya sangat kencang ya di sini. Memang ada ikatan batin yang kuat. Apalagi di sini ada kartu soulmate. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan soulmate-nya. Tentunya ikatan batin ini nggak mudah gitu ya untuk dilepaskan begitu saja. Karena meskipun kalian tidak ada komunikasi ya, kalian nggak berbicara satu sama lain, kalian tidak bertemu, tidak ada kabar. Tapi entah kenapa gitu ya, perasaan yang ada di dalam hati itu terus terhubung. Kamu selalu memikirkan dia, dia pun memikirkan kamu. Kamu masih merasakan cinta yang besar terhadap dia, dia pun juga sama. Bahkan di sini dia sampai memimpikan kamu di dalam tidurnya. Ya, saking kangennya, saking rindunya dia sama kamu.
ingin sekali rasanya bisa melihat wajah kamu lagi, mendengarkan suara kamu, ya. Mungkin juga untuk teleponan juga, ya. Sleep call, atau mungkin juga ingin ngajakin kamu jalan. Ada keinginan ya yang begitu besar dan juga dalam untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan kamu, menghabiskan waktu-waktu yang berkualitas tentunya. Berbicara ya, karena di sini ada talking ya. Dia senang banget sebenarnya bicara sama kamu ya, saling bercerita, saling menguatkan, saling memotivasi, mendukung, karena dia melihat kamu juga sebagai inspirasinya di sini. Jadi kalau nggak ada kamu ya, dia nggak akan semangat. Ya, mau dia kerja atau melakukan aktivitas apapun, dia tuh kayak nggak ada semangatnya lagi. Hanya menjalani hidup, hanya menjalani kewajiban. Tapi kalau ada kamu, hatinya berbunga-bunga. Ya, dia semakin termotivasi, semangatnya semakin besar. Ya, ingin sekali rasanya dia membahagiakan kamu. Jadi kalau ada hal-hal ya yang sebelumnya pernah dia lakukan, yang telah menyakiti hati kamu, yang telah membuat kamu terluka, dia sangat menyesal, dia ingin minta maaf di sini. Dan dia akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sebenarnya dia udah punya banyak ya rencana-rencana masa depan terhadap kamu. Karena kamu ini seseorang yang penting. Seseorang yang sangat spesial, sangat istimewa baginya. Dia ingin bisa mewujudkan segala impiannya, harapannya, ya, bersama dengan kamu. Dia ingin memiliki rumah bersama, ya, dia ingin tinggal bersama dengan kamu. Dia ingin menikah, dia ingin hidup bahagia, dia ingin kalian bisa gitu ya mendapatkan apapun yang kalian inginkan bersama-sama. Karena dia merasa gak ada gunanya juga kalau dia bisa meraih impiannya tapi gak sama kamu. Ya, dia tetap merasa kesepian, dia tetap merasa gak lengkap, gak utuh. Hanya kamu yang mampu membuat dia merasa utuh, merasa sempurna. Ya, dia sangat membutuhkan pasangan hidup dan dia sudah memutuskan, dia sudah memilih kamu sebagai pasangan hidupnya untuk selamanya. Oke, sekarang kita akan lihat situasi cinta yang saat ini terjadi antara kamu dan dia. Oke, sudah ada 5 kartu ya. Kita baca dari kartu pertama. Untuk kartu pertama ada Deep Talk. Jadi ada seseorang yang ingin bisa bicara ya sama kamu. Dia ingin duduk berdua sama kamu, membicarakan apapun. Ya, terutama hal-hal yang memang sangat penting, yang sangat mendasar untuk kelanjutan dari hubungan ini. Dia ingin membahas tentang hal yang sudah terjadi, hal yang saat ini terjadi, dan juga rencana-rencana dia untuk kedepannya. Ya, kalau kita berbicara tentang masa lalu, tentunya di sini dia sangat merasa bersyukur ya bisa mengenal kamu. Meskipun memang tindakan-tindakan yang telah dia lakukan itu, ya hal-hal yang mungkin menyakiti kamu sebelumnya, itu tidak bisa dibanggakan. Ya tentunya dia juga merasa bersalah. Ya telah menyakiti hati kamu, telah membuat kamu bersedih. Ya, dia membuat seseorang yang dicintainya bersedih. Dia overthinking saat ini. Dia kepikiran apakah kamu sudah memaafkan dia atau belum, ya. Terlepas dari kalian sudah berpisah ataupun berjarak ini entah berapa lama. Ya mungkin ada yang bulanan atau bahkan ada yang tahunan juga. Tapi berapa lama pun kalian berpisah, ini tidak mengurangi ya rasa cinta dan rasa sayangnya kepada kamu. Makanya dia ingin membicarakan semuanya agar semuanya bisa jadi jelas. Kamu tidak memiliki kekesalan lagi, kamu tidak memiliki rasa dendam lagi. Dia ingin kamu merasa bahagia, dia ingin kamu merasa nyaman, damai, berada di sampingnya. Kemudian kartu kedua di sini ada tarik ulur. Mungkin ada yang tarik ulur ya, hubungannya on off.
Kadang dia bisa aktif gitu ya dalam menghubungi, dalam bertemu kamu, tapi di saat-saat tertentu dia juga bisa jadi pasif. Ya, jangankan untuk bertemu, bahkan untuk berkomunikasi aja ya, sekedar chatan aja, sekedar teleponan, susah. Ya, jadi kamu juga bingung gitu, sebenarnya dia ini serius atau enggak? Dia ini apa gitu tujuan dia yang sebenarnya? Kenapa dia kadang aktif banget, tapi kadang juga pasif banget? Permainan apa yang dia jalankan? Ya, tentunya ini nggak akan resonate ya bagi setiap dari kamu, tapi memang ada juga yang hubungannya itu tarik ulur gitu. Entah kamu yang tarik ulur dia atau dia yang tarik ulur kamu. Oke, menimbulkan kebingungan dan juga ketidakjelasan. Kemudian kartu selanjutnya di sini ada kepercayaan. Ya. Tentunya di dalam hubungan kamu berharap akan adanya kepercayaan ya satu sama lain. Kamu berharap bisa bertemu gitu dengan seseorang yang jujur, seseorang yang bisa dipercaya. Kamu tidak ingin kepercayaan yang kamu berikan itu disia-siakan, ya, dikhianati. Karena akan susah untuk mengembalikan ya kepercayaan yang sudah disia-siakan, dikhianati. Tapi ada seseorang yang ingin datang di sini untuk bisa mengembalikan kepercayaan kamu lagi. Ya. Karena dia merasa bahwa dia butuh kepercayaan dari kamu. Dia tidak ingin kamu ragu sama dia. Dia tidak ingin kamu terus-menerus fokus gitu pada masa lalu dan juga pada kesalahan-kesalahan yang memang telah dia lakukan ya sebelumnya. Makanya dia akan memohon ya kepada kamu agar kamu mau untuk percaya lagi sama dia. Kemudian kartu selanjutnya di sini ada kecanduan konflik. Ini akan resonate bagi kamu yang dikit-dikit berantem ya, dikit-dikit konflik. Bahkan hal-hal kecil pun bisa jadi permasalahan yang besar. Mungkin karena ego ya, karena sifat keras kepala juga. Ada juga yang memang sengaja gitu cari-cari ribut hanya karena mungkin kangen ya, tapi gengsi. Jadi lebih memilih untuk cari ribut dibandingkan mengatakan bahwa dia kangen gitu sama kamu. Ada yang berhubungan dengan seseorang yang emosional memang ya, seseorang yang egois juga. Dia hanya ingin dimengerti tapi nggak mau untuk mengerti balik. Ya karena di sini juga ada kangen ya. Kartu selanjutnya ada kangen. Ada rasa kangen yang besar terhadap kamu. Ya, dia ingin sekali melihat wajah kamu lagi. Dia ingin sekali memeluk kamu, menggenggam tangan kamu dengan begitu erat. Karena dia gak mau melakukannya bersama dengan orang lain. Dia gak mau menjalin hubungan dengan orang lain. Karena dia merasa itu hanya buang-buang waktu aja untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang bukan jodohnya. Makanya di saat dia nanti bertemu lagi dengan kamu, dia akan menunjukkan ya bahwa dia bisa menghargai kamu, dia bisa memperlakukan kamu dengan baik, ya, mencintai kamu, dan akan lebih perhatian. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi di sini. Ada kartu The Hermit, Page of Swords, lalu ada kartu Six of Cups. Untuk energi zodiak saya melihat di sini ada Virgo, ada Scorpio, Pisces, ada Gemini, ada Aquarius. Nanti akan kita lihat lagi untuk zodiaknya. Sepertinya ya kamu
sedang kelelahan ya pada saat ini. Saya melihat ada energi yang memang sudah terkuras ya beberapa waktu ke belakang ini. Beberapa di antara kamu overthinking ya, memikirkan sesuatu secara berlebihan. Mungkin karena kamu cemas, kamu galau, kamu gelisah. Mungkin juga karena rasa kangen. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu perlu waktu sejenak ya untuk bisa menenangkan diri, untuk bisa mendengarkan intuisi kamu dengan lebih peka lagi. Ya, intuisi akan memberikan kamu jawaban ya dan juga bimbingan atas apa yang bisa kamu lakukan ya untuk kedepannya, atas jawaban dari segala pertanyaan-pertanyaan kamu yang mungkin selama ini membuat kamu bingung, membuat kamu nggak tenang. Memang saya melihat ada sesuatu yang memang berakhir gitu ya. Beberapa di antara kamu mungkin kehilangan sesuatu atau seseorang. Ada hal yang harus berakhir. Tapi tenang aja, karena ini akan diikuti juga dengan awal yang baru. Yang pergi akan digantikan ya dengan sesuatu yang akan datang. Ya, jadi kalau kamu perlu waktu sejenak untuk menenangkan diri, ambil waktu kamu. Oke? Kemudian, saya merasakan memang juga beberapa di antara kamu jadi lebih sensitif ya. Apalagi kalau mengingat tentang masa lalu. Karena kamu ini sayang banget sama dia. Kamu memiliki hati yang tulus, kamu memiliki hati yang lembut. Apalagi kalau sudah mencintai seseorang ya. Kamu akan berkorban, berusaha untuk membuat seseorang itu nyaman sama kamu. Makanya kamu ini bukan orang yang mudah dilupakan. Seseorang yang saat ini sudah berpisah sama kamu, sedang ada jarak sama kamu, tidak ada komunikasi sama kamu, ya dia merasakan ya akibatnya pada saat ini. Dia merasakan bahwa sangat-sangat sulit sekali untuk melupakan seseorang seperti kamu. Mulai dari fisik kamu, penampilan kamu, karakter kamu, kepribadian kamu. Dia mengerti, dia sadar bahwa kamu ini sebenarnya seseorang yang sabar, seseorang yang dewasa. Kamu sangat menarik sekali di matanya. Dengan perlakuan-perlakuan kamu yang baik ya, dan juga hangat, penuh cinta. Sangat membuat dia tergila-gila sama kamu. Dia pengen banget bisa manja-manjaan lagi, romantis-romantisan lagi. Karena pada saat ini ya, hidupnya benar-benar hampa. Hatinya terluka. Ya, saat ini dia juga fokus untuk healing juga. Ya, kamu juga mungkin sedang fase healing. Tapi yang jelas hanya kamu yang mampu membuat dia nyaman. Makanya dia selalu mengingat kamu, dia selalu memfokuskan hatinya kepada kamu. Dia ingin sekali menyampaikan ya bahwa selama ini dia salah ya dalam memperlakukan kamu. Dia salah sudah banyak perubahan ke arah yang negatif ya yang telah dia tunjukkan kepada kamu. Ya, dia melihat kamu sebagai rumahnya ya, tempat dia akan kembali. Jadi sejauh apapun dia pergi, dia akan tetap kembali kepada kamu. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada kartu Four of Wands, ada kartu Five of Cups. Untuk zodiak lainnya saya melihat di sini ada Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius. Sebagian di antara kamu mungkin berhubungan dengan Libra. Ya, namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang kamu fokuskan ataupun zodiak dari kamu sendiri.
Kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Four of Wands sangat jelas sekali ya, ada energi pernikahan, ada energi penyatuan. Jadi salah satu rencana dia memang adalah tentang pernikahan. Jadi kalau kamu sebelumnya pacaran gitu ya, dia ingin menikah sama kamu. Kalau sebelumnya dia belum ya membicarakan ya, ataupun pernah membicarakan tapi belum ada kejelasan, ya inilah yang dia inginkan sebenarnya, adalah untuk bisa menikah dengan kamu. Karena nggak ada lagi orang yang seperti kamu di luaran sana. Sangat sulit sekali bagi dia untuk menemukan ya seseorang seperti kamu. Makanya ketika dia kehilangan kamu, dia akan merasa ya bahwa dunianya itu runtuh. Dia jadi sering galau, sering sedih, bermuram durja. Ya, dia nggak siap dengan perubahan ini. Perubahan-perubahan di mana yang sebelumnya dia sangat bahagia, ya sangat merasa lengkap dengan kamu, tapi sekarang harus sendirian. Ya, bahkan di saat dia mengelilingi dirinya ya dengan orang-orang yang ada di luar sana, baik itu teman-temannya ataupun siapapun ya, tapi tetap ya dia merasa sendirian, merasa kesepian. Seakan-akan dia sudah kehilangan arah ya di dalam hidupnya. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, di sini sudah ada 5 kartu, akan kita baca untuk kartu pertama. Aku membuatmu merasa kesepian dan merasa tidak dihargai atas diamnya aku. Aku merasa bersalah karena emosi menguasai pikiranku. Ya, jadi dia sadar di sini bahwa mungkin sebelumnya kamu itu merasa kesepian, ya, merasa tidak dihargai. Apalagi kalau dia silent treatment sama kamu. Ya, dia merasa bahwa dia merasa bersalah karena pada saat itu dia sedang emosi ataupun tidak bisa berpikir dengan jernih. Oke, kemudian kartu kedua. Aku mengagumi setiap hal yang ada pada dirimu. Kamu begitu sempurna. Jadi gak heran ya kalau memang dia terobsesi banget sama kamu. Dia merasa cemburuan ya sebenarnya, meskipun dia gak selalu menunjukkannya. Tapi sebenarnya dia cemburuan. Ya karena dia melihat kamu begitu sempurna. Ya, dia mengagumi setiap hal yang ada pada diri kamu. Dia gak pengen ada orang lain yang mendekati kamu ataupun berusaha untuk membuat kamu nyaman. Dia hanya ingin kamu menjadi miliknya seorang. Oke, kemudian kartu ketiga di sini, dia ingin mengatakan kita berdua butuh waktu untuk healing. Memang pada saat ini dia banyak ya merenung, banyak untuk bisa berpikir, berkontemplasi. Dia ingin menyembuhkan hatinya juga. Karena dia pun sama, ya, dia juga terluka juga dengan perpisahan kalian. Tapi dia yakin di saat kalian sudah healing gitu ya, sudah penuh, sudah sepenuhnya sembuh ya dari luka masa lalu, luka batin, ya. Dia yakin, dia optimis bahwa kalian bisa bersatu lagi dan kalian akan langgeng untuk selamanya. Dia ingin menikah sama kamu. Oke, kemudian dia ingin mengatakan juga di sini, jangan lupakan aku ya. Aku selalu mengingatmu setiap saat, dimanapun aku berada. Aku masih mencintaimu. Jadi dimanapun dia berada ya, dia selalu mencintai kamu. Makanya dia berharap ya, dia memohon kepada kamu agar kamu jangan melupakan dia. Oke, kartu terakhir di sini.
Dia ingin mengatakan, aku jatuh hati saat pertama kali melihatmu, dan aku tak mampu menyangkalnya. Ya, jadi kalau diingat kembali gitu ya tentang pertama kali kalian bertemu, ya, dia melihat kamu, dia merasa begitu terpesona, dan dia tahu bahwa dia sudah jatuh cinta sama kamu. Makanya dia mengatakan di sini dia nggak mampu ya untuk menyangkalnya. Jadi memang udah sedalam itu ya perasaan dia terhadap kamu. Yang jelas ya dia ingin menghilangkan segala energi toksik yang ada di dalam dirinya. Ya, dia ingin bisa menjadi seseorang yang lebih positif agar dia bisa menyeimbangkan energi kamu dan kalian bisa bersatu lagi untuk selamanya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.